Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tetapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Kelas katekisasi khusus kembali dibuka. Setiap hari Minggu pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat selama 4 kali pertemuan. Kelas ini akan dimulai pada hari Minggu 7 Februari 2021 secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat di aula lantai 4. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis anak atau dewasa dan berasal dari gereja Katolik atau gereja-gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI seperti GPI, CKI, GPDI, GKMI, Gereja Baptis, dan lain sebagainya yang ingin pindah menjadi anggota GKI. Mari ikuti bersama Family Fun Night Komisi Dewasa pada hari Minggu 24 Januari 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Acaranya ada renungan, kuis, dan permainan yang bisa diikuti bersama keluarga. Tersedia hadiah yang menarik. Segera daftar melalui 0816 668 508 atau 0895 0994 2659 atau 0819 3191 6091. Komisi Kebaktian punya acara baru buat kita-kita. B3, bukan basa-basi. Karena tidak semua obrolan itu basa-basi. Sebuah bincang-bincang ringan namun mendalam untuk sama-sama berbagi pendapat, pemikiran, berbagi ilmu, juga pengalaman iman. Bulan ini, B3 akan ditayangkan pada hari Kamis 21 Januari 2021 pukul 18.30. Disiarkan langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Saudari-saudara bisa ikut berpartisipasi dalam bincang-bincang yang ada melalui kolom live chat yang tersedia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, dan kita bersyukur pada hari ini masih dalam suasana tahun yang baru di bulan pertama. Tapi kita tidak terasa sudah 3 minggu ada di tahun yang baru ini. Dan saat ini kita bersama hendak merenungkan sebuah tema, yaitu mengenali sapaan Tuhan. Biarlah di sepanjang ibadah ini kita dapat terus merenungkan apa dan bagaimana cara kita untuk sungguh-sungguh mengenali ketika Tuhan menyapa kita. Marilah kita menyanyikan Inilah Hari Minggu. Hari Tuhan yang kudus,
Marilah kita tundukkan kepala kita dan dalam penyesalan kita membawa doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang beribadah kepada Tuhan, memakai mulut kami untuk memuji-muji Tuhan, dan kami senantiasa menantikan mulut Tuhan untuk bersabda atas setiap kami. Tetapi ya Bapa, kami tertunduk malu dan kami mohon ampun kepadamu. Karena seringkali ketika Tuhan menyapa, justru kami menutup telinga. Karena seringkali ketika Tuhan bersabda, kami enggan untuk mendengarkan, apalagi melakukan dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, ampuni ketika pada akhirnya hidup kami tidak sesuai dengan apa yang Kau sabdakan, apa yang menjadi firman-Mu, kebenaran yang harus kami ikuti. Ampuni kami kalau pada akhirnya buah-buah yang kami hasilkan adalah buah-buah yang busuk, yang sama sekali tidak memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, karena anugerah-Mu senantiasa hadir atas kami. Dalam ketundukan penuh penyesalan, kami menyambut anugerah Tuhan. Dan biarkan kami hidup sekarang dan seterusnya dalam hidup yang baru di bawah belas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, saya akan bacakan berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi dapat melakukan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Dan kami mohon ya Bapa, Engkau berkata-kata melalui pemberitaan firman ini. Karena firman ini bukan milik hamba,
tetapi hamba bersama setiap kami yang ada di sini dan setiap kami yang mengikuti melalui tayangan di YouTube di tempat kami masing-masing, kami semua menyiapkan telinga kami untuk sungguh-sungguh mendengar, telinga hati kami lebih lagi untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Di sana tertulis demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan padanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadap Dia dengan nyanyian syukur, dan bersorak baginya dengan bermazmur. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu menguji aku, walau sudah melihat perbuatanku. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa tema kita hari ini adalah mengenali sapaan Tuhan. Dan tadi kita sudah membaca bagian Alkitab kita dan melihat kisah tentang Samuel kecil. Bapak, Ibu, Saudara, saya bisa katakan pengalaman yang dialami oleh Samuel kecil ini tentu bisa membuat kita jadi cemburu rohani. Karena mungkin kita berpikir kalau bisa ya, kita ingin setiap kita disapa oleh Tuhan, mendengar Tuhan berbicara kepada kita secara langsung, atau dalam bahasa lainnya disebut audible, bisa dengar langsung di telinga. Beberapa dari kita berpikir mendengar sapaan Tuhan itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang ada di zaman dulu, seperti orang-orang yang ada dalam Alkitab kita. Tetapi ada juga yang berpendapat mendengar sapaan Tuhan itu juga bisa dialami oleh orang-orang Kristen di masa kini. Hanya saja perlu iman yang cukup atau tingkat kesalehan yang lebih tinggi supaya bisa mendengar sapaan Tuhan secara langsung, secara audible, seperti yang Samuel alami. Nah, ini yang membuat istri saya dulu sempat berpikir, apakah dia kurang beriman? Gitu tanyanya. Karena dia mendengar orang kalau kesaksian bilangnya, oh saya bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, atau oh Tuhan kasih tahu saya kalau saya harus begini, harus begitu. Dan waktu itu saya juga langsung bilang sama istri saya pun gak pernah dengar Tuhan ngomong kepada saya secara langsung. Tapi saya sampaikan ke istri saya, enggak bisa mendengar secara langsung bukan berarti kita gak pernah disapa oleh Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena yang pertama, Tuhan sesungguhnya menyapa setiap kita dan berbicara kepada setiap kita melalui begitu banyak cara. Mari kita buka bagian Alkitab kita yang lain dari Ayub pasalnya yang ke-33. Ayub pasalnya yang ke-33, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena Allah, ayat 14, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Melalui apa saja? Ayat 15, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dan dengan apa lagi Bapak Ibu Saudara? Ayat 19, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Itu disebutkan beberapa hal bagaimana cara Tuhan berbicara kepada manusia. Apakah hanya itu saja? Tentu tidak. Saya yakin ayat ini hanya ingin memberikan kepada kita contoh bahwa kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyapa kita dengan cara apapun. Dan kebenaran ini seharusnya membuat kita tenang, bahwa kita yakin dan percaya Tuhan masih dan terus berbicara melalui banyak cara. Bagian kita tinggal mengenali mana sapaan Tuhan untuk kita, seperti Samuel yang pada akhirnya bisa membedakan mana suara Imam Eli dan mana suara Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan bisa berbicara melalui banyak cara, jadi kapan Tuhan berbicara secara langsung? Nah, kalau kita buka Alkitab kita menemukan bahwa pada zaman raja-raja Israel dan seterusnya, Tuhan berbicara secara langsung utamanya kepada para nabi. Dan mereka memang perlu mendengar kata-kata Tuhan secara langsung, karena merekalah yang punya tanggung jawab untuk bernubuat, untuk menyampaikan firman Tuhan yang biasanya berbentuk teguran. Dan itu mereka sampaikan di tengah-tengah kerajaan Israel.
dan juga kerajaan Yehuda pada nantinya. Nah, sekarang kita lihat bacaan kita yang tadi. Di bagian pembuka atau prolog dari bacaan kita tertulis demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, kalimat ini sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan latar belakang bahwa saat itu tidak ada nabi yang disapa oleh Tuhan secara langsung, dan setelahnya menyampaikan perkataan Tuhan atau nubuat Tuhan tentang masa depan kepada bangsa Israel saat itu. Sudah lama sekali sejak Tuhan berbicara dan memakai seseorang untuk menyampaikan pesan ilahi. Tetapi Samuel, di bacaan kita dikatakan ia dipilih Allah untuk menjadi nabi. Dia akan mendengar langsung perkataan Tuhan dan mengerjakan atau bahkan menyampaikan kata-kata itu kepada orang lain. Imam Eli pun kalau kita baca secara seksama itu tidak dipanggil dan diberi karunia seperti ini. Kita bisa melihat di 1 Samuel 2 ayat 27. Di sana dikatakan seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya. Nah, kita bisa lihat dari sejak tokoh Imam Eli ini dimunculkan dalam Alkitab sampai pada matinya, ia sama sekali tidak mendengar suara Tuhan secara langsung. Tuhan berfirman padanya melalui seorang utusan yang lain, dan Alkitab menyebutnya sebagai abdi Allah. Dan abdi Allah itu juga menubuatkan bahwa Samuel akan menjadi imam. Jadi sekarang kita tahu Bapak Ibu Saudara, Samuel memiliki 3 peran sekaligus. Yang pertama, ia adalah hakim yang terakhir. Kedua, dia adalah nabi yang pertama, dan itu juga tercatat di Kisah Para Rasul 3 ayat 24. Dan yang ketiga, dia adalah imam. Dan Imam Eli yang telah mendengar perkataan ini lebih dulu, ketika Samuel datang padanya dan memberitahukan bahwa ia dipanggil oleh seseorang, ia kemudian menjadi teringat dengan kata-kata ini. Eli awalnya tidak sadar, tapi pada akhirnya dia menyadari dan dalam kerendahan hatinya, ia mempersilahkan Tuhan menyapa Samuel secara langsung. Nah, sekali lagi, Tuhan utamanya berbicara langsung itu kepada nabi dan melalui nabi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, jangan pernah lupa kalau Tuhan Yesus kita juga akui telah menyempurnakan dan mengambil 3 peran ini dalam dirinya, yaitu raja, imam, dan nabi. Garis bawahi, nabi. Selama hidupnya, Allah berbicara kepada Yesus dan melalui Yesus. Bahkan Alkitab menyaksikan bahwa ia adalah firman Allah itu sendiri, dan ia adalah Allah. Ketika banyak orang berusaha mendengar langsung sapaan Allah, ketika banyak orang mencari firman Allah dari mulut para nabi, Yesus yang adalah Tuhan, sekaligus sang firman itu sendiri, kemudian berbicara langsung, menyapa langsung, bahkan tidak hanya melalui kata-kata, sapaannya nyata melalui perbuatannya di sepanjang hidupnya. Ia menyentuh hidup banyak orang yang lemah, yang terpinggir. Ia mengkritik keras para pedagang di bait suci dengan mengobrak-abrik dagangan mereka. Sesekali ia kedapatan menangis dengan mereka yang menangis, dan karena itu kita yakin juga bahwa ia tertawa bersama dengan mereka yang tertawa. Ia merangkul anak-anak, ia membagi-bagikan makanan pada yang lapar, ia meredakan badai yang mengamuk, tetapi di waktu yang lain ia pun bisa duduk tenang di tepi sumur bersama perempuan Samaria. Yesus adalah Allah yang menyapa kita, yang berbicara kepada kita secara langsung. Karena itu pertanyaan sekaligus jawaban cepat dari saya. Bapak Ibu Saudara ingin mendengar suara Tuhan secara langsung? Baca Alkitab, dengar apa yang Yesus katakan di sana.
Alkitab khususnya Injil mencatat dengan jelas dan lengkap semua perkataan dan tindakan Yesus. Dengarkan itu. Jangan biarkan kata-kata yang tercetak dalam Alkitab kita menjadi kata-kata yang mati. Tapi kata-kata yang bisa kita dengar tidak hanya dengan telinga jasmani kita, tetapi lebih lagi dengan telinga hati kita. Tidak perlu berusaha bahkan memaksa Tuhan untuk berbicara pada kita secara audible. Kata-katanya bisa kita dengar di telinga. Kita perlu minta, iya, tetapi jangan pernah menentukan bagaimana cara Allah menyapa kita. Kalau Dia mau menyapa kita secara langsung, syukuri, puji Tuhan. Tetapi kalau tidak, syukuri, puji Tuhan juga, karena Ia bebas memilih cara lain untuk berbicara dengan kita. Dan jangan pernah melihat karunia untuk mendengarkan suara Tuhan secara langsung ini sebagai ukuran kesalehan, apalagi ukuran iman. Tidak. Semua semata terjadi hanya karena belas kasih Tuhan. Dan jangan pernah lupa juga untuk menguji terlebih dahulu setiap suara yang mungkin kita bisa dengar secara supranatural di telinga kita. Pastikan itu sungguh-sungguh Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah, persoalannya sekarang, siapkah kita mendengar suara Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak, bagian ini sangat menentukan. Siapkah kita mendengar suara Tuhan? Ingat betul bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Ia bebas menyapa dengan cara apapun, dan karena itu Ia bebas berbicara, menyampaikan apapun, terutama hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Siapkah kita mendengar apapun yang Tuhan hendak sampaikan? Karena bisa jadi apa yang kita dengar adalah sesuatu yang berbeda dengan pemikiran kita, atau sesuatu yang pada awalnya, mohon garis bawahi kata awalnya, sesuatu yang pada awalnya mungkin tidak mengenakan di telinga kita. Bersyukur Imam Eli menaruh perkataan yang baik dalam mulut Samuel. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kita bisa melihat ada kesiapan di sana untuk mendengar. Apapun yang Tuhan hendak sampaikan, hamba-Mu ini mendengar. Kalau kita tidak siap mendengar suara Tuhan, menyimak apa yang Tuhan hendak sampaikan atau nyatakan pada kita, maka seringnya akhirnya kita jadi ragu, bahkan kita bisa menyangkali bahwa ini sungguh-sungguh Tuhan yang sedang menyapa kita. Banyak yang dengan mudah bilang, oh saya mendengar suara Tuhan. Padahal yang ia dengar adalah suara hatinya sendiri. Hanya karena ia merasa suara hatinya cocok dengan apa yang ia gumulkan. Banyak yang dengan mudah bilang, wah Tuhan bicara melalui pengkhotbah ini. Tetapi seringnya hanya karena pengkhotbah ini sedang menyampaikan apa yang cocok dengan pemikirannya. Nah, kalau tentang hal ini saya teringat ketika pertama kali saya berkhotbah. Pertama kali dalam hidup saya. Ketika saya sudah dapat izin berkhotbah, anak-anak teologi mungkin tahu, kami mendapat izin ketika sudah di semester itu ada kelas latihan khotbah. Nah, sementara saya ikut kelas latihan khotbah, saya melayani firman di sebuah jemaat yang ada teman saya di sana. Dan Bapak Ibu Saudara tentu bisa membayangkan seperti apa khotbah saya waktu itu. Singkat cerita, saya selesai berkhotbah, lalu kemudian gembala jemaat di sana menghampiri saya dan saya terkejut dengan apa yang dia katakan. Dia katakan begini, kita tidak hanya ingin mendengar firman yang sesuai dengan keinginan kita, bukan, katanya gitu. Tapi saya tahu itu adalah bahasa halus dari khotbahmu jelek, gitu ya. Kita tidak hanya ingin mendengar firman yang sesuai dengan keinginan kita, bukan, gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah saya renung-renungkan, betul juga bukankah kita atau minimal saya sebenarnya tergoda untuk mencari mana yang enak didengar, apa yang disampaikan itu menarik sesuai dengan pemikiran saya,
Padahal sebenarnya Tuhan sungguh-sungguh bebas memakai siapa saja untuk bicara dan apapun isi dari perkataan itu. Juga bahkan melalui peristiwa yang ada di sekitar kita, Tuhan bisa menyapa kita juga. Yang perlu kita lakukan adalah minta pertolongan Roh Kudus, dan jangan anggap ini main-main. Jangan mengeluh dulu kalau belum pernah dituntun oleh Roh Kudus, tapi selama ini belum pernah minta. Nah, sekarang kita coba minta dulu pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati kita, membuat diri kita peka dengan sapaan Tuhan, lalu asah terus nurani kita dengan firman Tuhan. Dan ingat yang tadi, Yesus adalah Allah yang berbicara langsung dengan kita. Meski kita akui kata-kata dalam Alkitab itu disampaikan secara umum bagi semua orang, tapi coba kita baca terus dan lakukan apa yang tertulis di sana. Terus kerjakan itu berulang-ulang hingga akhirnya nurani kita terasah dan kita bisa mendengar apa sapaan Tuhan secara pribadi bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara. Entah melalui suara yang didengar di telinga, entah melalui orang lain yang menyampaikan pada kita, entah melalui peristiwa, entah melalui suara hati, kita bisa membedakan mana keinginan kita pribadi, mana pendapat orang pribadi, dan mana yang betul-betul suara Tuhan. Karena itu selamat mendengarkan suara Tuhan mulai dari hari ini, detik ini, dan seterusnya. Buka telinga hati kita lebar-lebar, asah terus nurani kita. Tuhan pasti menolong kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami mengetahui satu hal yang pasti. Ketika kami masih berusaha untuk mau dan siap mendengar sapaan Tuhan, Engkau Allah yang terlebih dahulu mau, siap, dan bahkan selalu menyendengkan telingamu untuk mendengar seruan doa kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang membawa doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa saat ini bagi setiap kami, juga setiap orang yang kami ingat saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan, bangkitkan kepada kami kembali harapan. Tolonglah kami, berikan kami hikmat, berikan keluarga yang Engkau tempatkan di sekitar mereka hikmat dan kekuatan. Mampukan kami di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, apapun bagian yang bisa kami kerjakan, siapapun kami, dan apapun sakit penyakit yang sedang kami hadapi, atau keluarga kami, atau orang-orang yang di sekitar kami hadapi, tolong Tuhan biarlah kami bahu-membahu untuk sama-sama menanggung semua persoalan ini bersama-sama dan di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan.
tetapi berikan kami hikmat supaya kami juga tidak mencari-cari penyakit. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, tapi berikan kami kesabaran, terlebih sukacita ketika kami harus menjalani setiap proses yang ada. Kami berdoa bagi kami yang juga bergumul dengan setiap duka. Ketika akhir-akhir ini kami juga boleh mengingat dan mendengar ada begitu banyak orang yang Kau panggil kembali, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, Kau panggil untuk menghadap Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang sungguh amat baik, dan kalau saat ini kami diliputi duka, kami belum dapat mengerti gambaran besar apa yang Kau rencanakan. Tapi kami percaya Tuhan, ada bagian yang bisa kami kerjakan, ada bagian yang kami bisa terus lanjutkan, yaitu meneruskan kehidupan ini bersama dengan Tuhan dan hikmat-Mu yang senantiasa menuntun kami. Biar Tuhan kami saling menghibur, saling menguatkan, dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan untuk menanggung setiap pergumulan kami. Untuk kami yang bergumul dengan berbagai macam hal, kami percaya Tuhan Kau tahu apa yang kami hadapi, Kau juga akan menolong kami. Kami mohon Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini juga, dalam usaha untuk terus menghadirkan persekutuan, kesaksian, dan juga pelayanan di tengah-tengah situasi ini. Tuhan, Engkau kiranya teruskan berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Setiap kami Tuhan yang mendengarkan dari rumah kami masing-masing, biar juga kami menjadi umat-Mu, menjadi gereja Tuhan yang tidak dibatasi oleh tembok gereja. Kami mau terus melayani, kami mau terus berbakti, kami mau terus bersaksi bagi Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia. Tuhan, tolong dalam setiap pergumulannya yang ada. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, dan Engkau juga mengutus kami untuk menjadi anak-anak terang di tengah bangsa kami ini. Banyak hal yang kami ingin sampaikan, tetapi Tuhan, Engkau mendengar seruan hati kami, dan kami percayakan doa ini, percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui: pertama, transfer ke rekening yang tercantum di layar maupun dari warta di digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa surga, terima kasih Bapa buat saat ini, meskipun saat ini kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami yakin percaya Bapa bahwa Engkau ada bersama kami di rumah kami masing-masing, di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Bapa, kami hendak membawa sebuah persembahan kami kepada Engkau. Biarlah Kau saja yang kuduskan setiap persembahan yang kami siapkan ini. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang indah, yang berkenan kepadamu Bapa. Dan biarlah di saat susah seperti ini, kami tetap boleh tergerak dan tetap terus ingat dan bersyukur dengan memberikan persembahan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini boleh Kau gunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja melalui gereja kami di Peterangan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami dah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kini tiba saatnya kita kembali ke tengah kehidupan kita masing-masing, langsung segera. Karena itu teruslah ingat untuk membuka hati pikiran kita, disapa oleh Tuhan, dan bebaskan Tuhan untuk berbicara melalui banyak cara dan menyampaikan apa yang hendak Ia sampaikan. Karena sungguhnya kitalah yang milik Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkannya pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.